warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Hakim dengan NIM 1996141003, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait comparative advantage. Jadi, comparative advantage atau keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain. Bahkan, ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut, sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak harusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal. Begitu juga dengan alokasi sumber daya. Asumsi David Ricardo. Yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Kedua, tidak ada biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Yang kelima, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik, tapi immobile antar negara. Perbedaan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Sementara itu, keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Itu muncul ketika sebuah negara menghasilkan output yang lebih besar, menggunakan input yang sama, menghasilkan kuantitas yang sama, tetapi menggunakan input yang lebih sedikit, atau menghasilkan kuantitas yang sama, tetapi lebih cepat. Contoh keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional. Itu menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Katakanlah, dua negara, Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, kain dan sepatu. Asumsikan upah di kedua negara adalah sama, dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah sebagai berikut. Dari data di atas, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu, sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, menurut teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk, tapi jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Di bawah teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah. Kritik terhadap comparative advantage. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikan tidak ada masalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Yang ketiga,
Tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal sumber daya alam dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait comparative advantage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.